Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga desa Skodi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam ya. Udah lama gak ketemu ya. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang dikirim oleh Mbak Swastika. Ya, seperti apa ceritanya? Kayaknya kita langsung aja ya. Ini dia ceritanya. Pastikan hanya di Mencekam menceritakan email kamu. Do You See What I See kembali menyuguhkan sesuatu yang membuat rasa takutmu bergejolak. Sesuatu yang berbeda, kelam, gelap dan lebih mencekam. Yang tak terlihat. Podcast Original Spotify. Dengarkan sekarang, gratis, hanya di Spotify. Dulu waktu kecil, saya punya teman main. Anaknya cantik, putih, rambutnya lurus gitu ya, perempuan. Wajahnya mirip banget sama artis cilik pada masanya ya. Kita panggil aja namanya Melisa ya. Nah, Melisa ini tinggal bersama kakek dan neneknya, dan rumah kakek neneknya ini bisa dibilang rumah yang besar ya. Ada 10 kamar di dalamnya karena nenek dan kakek ini emang anaknya banyak. Dan ibunya Melisa tuh anak yang ketujuh dari pasangan kakek nenek itu ya. Dan saya hubungan saya dan Melisa itu sebagai teman satu sekolahan yang punya hobi sama-sama main tanam-tanaman. Terus apalagi kita suka hobi menggambar. Dan ya karena rumahnya kita searah gitu ya, kita pergi sekolah bareng-bareng dan pulang juga bareng-bareng. Walaupun usia Melisa itu sebenarnya lebih tua, 2 tahun di atas saya ya. Dan waktu itu ketika saya pindah, Melisa juga ikut pindah. Dan kebetulan rumah kontrakan saya tidak jauh dari rumah Melisa waktu itu setelah kami pindahan. Jadi ya kayaknya kita udah ditakdirkan untuk main bareng gitu ya. Bahkan ketika tahun ajaran baru, Melisa lah yang ngasih buku-buku cetaknya ya ke saya. Karena ya kan dia lebih tua gitu ya. Jadi buku-buku yang sudah tidak dipakai ya diberikan kepada saya. Melisa punya seorang ayah yang bernama Om Baron. Om Baron ini perawakannya tinggi, kekar ya. Kulitnya hitam. Wajahnya jarang tersenyum ya. Jadi kalau menurut anak-anak seusia saya waktu itu, Om Baron ini tampangnya agak-agak serem gitu. Dan itu berbeda jauh sama istrinya Om Baron, yaitu ibunya Melisa yang kelihatan lemah lembut gitu ya, gemulai, cantik. Ya sama kayak Melisa, rambutnya panjang, kulitnya putih. Dan kalau saya mau main ke rumah Melisa, itu biasanya saya nanya-nanya dulu ya, ngintip-ngintip dari jendela. Bapaknya ada enggak gitu. Kalau kata Melisa bapaknya lagi nggak ada, biasanya nih kalau saya main tuh bapaknya lagi judi ayam, sabung ayam. Kalau nggak ada ya saya masuk ke dalam main gitu ya. Tapi kalau bapaknya ada di rumah, saya takut untuk masuk ke rumah karena ketika pas lagi ada di rumah suka marah-marah bapaknya gitu ya. Apalagi kalau saya ngajak main Melisa keluar tuh suka marah bapaknya. Nah, semenjak pindah ke rumah baru ini, Melisa nih jadi pribadi yang berubah. Jadi anak yang suka menangis, tapi nggak mau cerita dia sebenarnya kenapa gitu ya. Kalau saya tanya kenapa, apakah ada di kelas ada yang jahil gitu ya, apalagi dimarahin sama orang tuanya, tapi Melisa nggak jawab. Dan keesokan hari lainnya, waktu itu pada suatu hari, ketika saya main, ibu Melisa ini berkata kepada saya sambil menangis waktu itu. Katanya begini, udahan dulu ya mainnya, nggak usah ke rumah Melisa lagi, kata ibunya gitu. Saya bingung. Saya lihat ibunya Melisa itu nangis, wajahnya tuh kayak memar-memar gitu di daerah pelipis gitu ya, dan bagian ujung bibir. Ya mungkin
Gak tau lah, pikir saya mungkin jatuh, kepleset atau kejedur gitu, atau kejedot gitu ya. Ya namanya anak seusia itu masih belum ngeh hal-hal begitu ya. Nah pernah waktu suatu ketika saya mau jemput Melisa, saya tuh cuma berdiri di depan rumahnya tapi gak berani untuk manggil, dan akhirnya saya tunggu ya beberapa menit di depan rumahnya. Melisa gak kunjung kelihatan, gak keluar rumah juga ya. Dan berhari-hari setelahnya Melisa tidak kunjung masuk sekolah. Saya lihat motor merah milik Bapak Melisa tuh terparkir di depan rumahnya. Kalau motor merah itu ada, berarti Bapak Melisa ada di rumah. Kalau motor merahnya nggak ada ya, bapaknya lagi nggak tahu kemana pergi ya. Dan saya ceritain hal itu ke ibu saya, karena ibu saya waktu itu bertanya kenapa nggak main di rumah Melisa lagi, gitu ya. Udah lama nggak main, kamu kok tumben gitu. Saya bilang saya takut dimarahin bapaknya Melisa kalau saya main ke sana. Terakhir waktu main ke sana, ibunya Melisa juga ngelarang, sambil nangis-nangis bahkan. Terus ibu saya nanya lagi, loh kok nangis-nangis? Tanya ibu saya. Ya saya jawab, saya nggak tahu bu, mungkin habis kepleset atau jatuh kali ya, terus nangis. Kasihan keplesetnya bu, karena mukanya juga memar-memar gitu sampai biru-biru gitu. Saya bilang gitu ke ibu. Waktu itu ibu saya juga nggak terlalu ngerti apa yang saya maksud gitu ya. Ya kalau aja waktu itu saya paham dan tahu kalau ibunya Melisa itu sedang mengalami kekerasan gitu ya, mungkin saya akan berbuat sesuatu gitu ya. Nah, yang ironinya itu ibunya Melisa tuh waktu itu lagi hamil muda, dan akhirnya ya mungkin karena sering disiksa ya, si ibu jadi keguguran dan ya waktu itu pendarahan ya, yang jelas tidak terselamatkan lagi janinnya. Dan ternyata setelah mengalami pendarahan hebat, bukan hanya janinnya yang meninggal, tapi ibu Melisa juga ikut meninggal. Dan waktu itu saya ngelayat bersama ibu ke rumah Melisa. Saya ketemu lagi akhirnya dengan Melisa waktu itu, dan dengan kondisi yang sangat terpukul ya, sangat sedih sekali. Ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa, cuma bisa memeluk Melisa sambil menenangkan tangisnya. Saya juga ikut nangis waktu itu. Ibu Melisa itu orang yang baik banget ya, setahu saya. Akhirnya pemakaman pun selesai, dan ternyata kakek dan nenek Melisa ini melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh bapaknya Melisa. Om Baron namanya ya, Om Baron akhirnya dipenjara beberapa tahun, dan rumah Melisa terlihat mulai sangat sepi waktu itu. Terkadang ditemani sama kakek neneknya, tapi terkadang Melisa tinggal sendirian di sana. Kadang saya nemenin kalau siang sampai sore gitu ya. Tapi ketika saya akan ajak Melisa untuk udah ke rumah kakek nenek kamu aja gitu, kasihan daripada kamu di sini sendirian. Tapi Melisa tuh suka nolak gitu. Dan memang di rumah Melisa itu sebelahnya rumah Melisa itu ada pamannya ya, uaknya ya. Tapi ya tetap aja uaknya kan bekerja dan cuma ada di rumah pas habis maghrib sampai subuh aja. Melisa nggak tahu, betah banget di rumah itu ya. Dia suruh nginep ke rumah kakek neneknya nggak mau, tidur di rumah uaknya nggak mau. Dan waktu itu malam-malam pada suatu hari ya, saya melihat lampu kamar Melisa masih menyala. Saya ngajak ibu saya untuk mampir ke rumah Melisa, tapi waktu itu kami benar-benar terkejut karena dari balik jendela Melisa kami melihat siluet gerakan seorang wanita yang seperti sedang memeluk Melisa. Kami menggeser hordeng lebih lebar lagi. Tapi ketika ibu saya menghentakkan hordeng, ibu saya Melisanya
Melisa tuh kayak kaget gitu di balik seberang jendela sana. Gak ada siapa-siapa yang memeluk Melisa ketika itu. Jadi tiba-tiba orang yang di belakang Melisa yang memeluk itu hilang gitu. Dan ibu sempat beberapa kali membujuk Melisa untuk nginep di rumah kita aja. Tapi gak mau tetap. Dan ibu juga akhirnya sering nyuruh saya gitu untuk sana tuh ajakin ngobrol Melisanya, jangan dibiarin sendirian. Besoknya pulang sekolah, sebelum Melisa pulang ke rumah, saya nyampein pesan ibu. Saya bilang ke Melisa, ayo kita makan di rumah aja yuk Mel, sambil ngerjain PR di rumah saya maksudnya. Tapi lagi-lagi Melisa menolak dan berkata kalau ibunya sudah memasak untuknya setiap hari. Wah, saya bingung ya waktu itu ya. Kan ya ibunya udah meninggal gitu ya. Kok bisa masakin untuk Melisa? Ya karena Melisa gak mau diajakin ke rumah siang itu, ibu membawakan rantang berisi nasi ya. Terus lauknya ada telur dadar dan sayur. Saya disuruh ibu untuk mengantarkan ke rumah Melisa. Di jendela, saya mendengar Melisa tengah bercakap-cakap dengan seseorang yang kira-kira seperti ini ucapan Melisa. Ibu, jangan pergi-pergi lagi. Melisa sedih loh kalau gak ada ibu. Melisa nih pengennya sama ibu aja. Kemudian yang bikin saya merinding, terdengar suara yang menjawab perkataan Melisa. Suara yang sangat lirih. Ibu sayang Melisa. Ibu gak akan ninggalin Melisa. Percaya sama ibu. Wah, ibu Melisa kan udah meninggal ya. Dan ya jelas saya takut. Akhirnya saya taruh aja tuh rantang itu di teras depan Melisa dan langsung pulang. Dan semenjak saat itu saya gak berani lagi untuk ke rumah Melisa. Sore hari, bapak dan ibu main ke rumah kakek dan neneknya Melisa. Dan mereka, bapak dan ibu nih kayaknya khawatir dengan Melisa gitu ya. Jadi akhirnya membujuk kakek neneknya untuk menjemput Melisa untuk tinggal bersama kakek neneknya aja. Tapi kakek dan nenek berkata bahwa mereka nih udah membujuk Melisa sedemikian rupa, tapi Melisanya gak mau gitu ya. Dan waktu itu hari hampir maghrib. Saya menunggu bapak dan ibu yang belum pulang dari rumah kakek nenek Melisa. Jarak rumah kakek dan nenek Melisa tuh sebenarnya sih nggak jauh-jauh amat ya. Mungkin ya puluhan rumah aja lah gitu ya. Kemudian ketika maghrib itu pintu rumah saya diketuk. Tok 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 gitu ya. Saya menghampiri pintu. Tapi sebelum saya buka pintunya, saya ngintip dari jendela dulu ya. Saya sibakkan hordeng. Kemudian di sana saya melihat di teras depan rumah saya ada seorang perempuan berambut panjang sedang menunggu di depan rumah saya sambil menenteng rantang yang saya tinggalin di teras Melisa itu, yang punya ibu saya tuh. Dan saya kaget setengah mati ketika melihat wajah wanita itu persis dengan wajah almarhumah ibu Melisa. Itu gak mungkin. Gak mungkin orang yang sudah meninggal bisa gentayangan seperti itu ya. Entah itu sosok jin yang menyerupai mungkin ya. Saya nutup jendela dan mengurung diri di kamar menunggu bapak dan ibu pulang. Dengan tubuh yang gemetar, saya menarik selimut dan lagi-lagi terdengar suara pintu yang diketuk-ketuk. Saya pikir itu ibu dan bapak gitu ya. Saya akhirnya kembali ke depan dan saya mendekati pintu. Sebelum saya buka, saya masih takut sebenarnya. Tapi saya harap ibu
ibu dan bapak yang datang. Karena kan pintunya dikunci, kalau nggak dibuka mereka nanti gimana masuknya gitu. Akhirnya sebelum saya buka kunci pintunya kembali, saya sibakkan hordeng untuk mengintip siapa yang datang. Ketika hordeng itu disibak, ternyata sebuah wajah menempel di sana. Wajah itu tersenyum, menyeringai, benar-benar mengerikan. Ada noda-noda memar di antara pelipis dan bibirnya, sama persis seperti noda memar yang saya lihat sebelumnya di wajah Ibu Melisa. Waktu itu saya pingsan ya. Dan terbangun ketika ada yang mengetuk, dan ternyata kedua orang tua saya yang datang waktu itu. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, kakek dan nenek Melisa akhirnya menjemput paksa Melisa. Dan pada akhirnya mereka pindah dari kota tempat kami tinggal ya, ke kota lain yang ya mungkin agar Melisa juga tidak bisa bertemu lagi dengan bapaknya. Dan semenjak saat itu saya benar-benar putus kontak dengan Melisa. Dan untuk kamu Melisa atau gadis kecil lainnya yang mirip nasibnya seperti Melisa, semoga dikuatkan, dan saya doakan hal-hal baik. Semoga selalu bahagia dan tidak pernah merasakan lagi kesedihan, kekerasan, atau ketidaknyamanan dalam keluarga. Sehat selalu. Oke, itu dia untuk mencekam episode kali ini. Cukup ironi ya. Dan terima kasih untuk warga Skaudi yang sudah mengirimkan ceritanya. Jangan lupa di share, di subscribe, di komen kalau perlu ya. Dan ditunggu juga buat warga desa Skaudi semua yang punya cerita horor pribadi maupun cerita horor temannya atau cerita horor keluarganya ya, bisa langsung aja dikirim via email di podcast.ceritahoror@gmail.com, baik bentuk audio maupun tulisan, silahkan dikirim ya. Kalau gitu saya Raden Ruli pamit, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do You See What I See kembali menyuguhkan sesuatu yang membuat rasa takutmu bergejolak. Sesuatu yang berbeda, kelam, gelap dan lebih mencekam. Yang tak terlihat. Podcast Original Spotify. Dengarkan sekarang, gratis, hanya di Spotify.